warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Petrus Suryanto dari SMA Yusdarso Karawang, Menik Nurmala dari SMA Negeri 6 Karawang, Cynthia Puri Andriani dari SMP 2 Lemah Abang, dan Supriyanita dari SDN Mulangsari 1 Pangkalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Semangat pagi Bu Cynthia. Pagi juga Bapak. Bagaimana kabar Cynthia hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah. Saya dengar Ibu ada coaching ya hari ini? Iya. Untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat, boleh kan? Boleh Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching ada sesuatu yang harus didiskusikan terlebih dahulu, boleh nggak? Boleh. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Untuk kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu passion, di mana itu kehadiran penuh seperti itu. Mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mencurahkan segala kesahnya sehingga nyaman juga seperti itu Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua Bu Cynthia, gitu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifiknya Bu Cynthia? Kompetensi yang spesifik itu seperti saya ingin mengembangkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin membantu coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, luar biasa Bu Cynthia, sudah baik indikatornya dan kompetensi yang ingin Ibu harapkan atau ingin kembangkan. Ya kami berharap sukses dalam proses coachingnya, gitu ya. Nanti kami akan lakukan diskusi setelah proses coaching ini. Demikian dulu ya Bu untuk proses atau kegiatan pra observasinya untuk kali ini. Nah silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Semangat Bu Cynthia. Semangat Bu Cynthia. Iya Bapak Ibu. Baik Pak Petrus dan Bu EN, terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini. Sama-sama Bu Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Bagaimana kabarnya Bu Nuni? Alhamdulillah sehat Bu Cynthia. Bu Cynthia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Nunik, dengar-dengar ada yang ingin Bu Nunik ceritakan ya? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bu Cynthia. Oh begitu, baiklah Bu Nunik. Ada masalah apa nih yang perlu dibicarakan? Iya nih Bu Cynthia, saya ingin membicarakan tentang permasalahan murid saya dalam pembelajaran matematika Bu. Nah, saya merasa bahwa pemahaman murid saya mengenai matematika, khususnya materi fungsi inverse ini, saya merasa masih sangat kurang gitu ya Bu ya, sehingga menimbulkan kurangnya motivasi
anak untuk belajar matematika Bu Cynthia. Baik Bu, saya garis bawahi ya. Jadi saat ini Bu Nunik merasa pemahaman murid Bu Nunik dalam matematika, khususnya materi fungsi, masih kurang ya? Betul sekali Bu Cynthia, kurangnya pemahaman matematika terhadap pembelajaran matematika, khususnya materi fungsi inverse. Karena ini percakapan singkat ya Bu Nunik. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang Bu Nunik harapkan setelah kita melakukan percakapan ini? Jadi yang saya harapkan dari percakapan ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan bagaimana pemahaman matematika siswa saya, khususnya dalam materi fungsi inverse. Baik Bu Nunik. Jadi Bu Nunik harapkan setelah kita melakukan percakapan ini, Bu Nunik dapat menemukan solusi dari permasalahan di mana pemahaman siswa mengenai materi fungsi inverse dan masih kurang menjadi lebih begitu, bukan Bu Nunik? Ya, betul sekali Bu Cynthia. Baik. Kalau menurut Bu Nunik nih, sebetulnya seperti apa sih ciri-ciri dari murid yang memiliki pemahaman baik dalam matematika, khususnya materi fungsi inverse? Kalau menurut saya sih ya Bu Sin, ciri-ciri murid yang memiliki pemahaman baik dalam matematika ya Bu ya, Iya. Yaitu murid yang memiliki keterampilan memecahkan soal-soal matematika, meskipun soal-soal yang diberikan itu kan bervariasi ya Bu ya. Nah, terus mampu menggunakan rumus-rumus yang tepat dan efektif dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Oh begitu ya Bu. Jadi murid yang diharapkan oleh Bu Nunik itu adalah murid yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam bentuk bervariasi serta mampu menggunakan konsep matematika dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Cynthia. Jadi menurut Bu Nunik nih, proses pembelajaran yang ideal itu agar mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika pembelajaran seperti apa ya Bu? Idealnya saya menginginkan pelajaran yang menggunakan model pembelajaran bervariasi ya Bu ya, sehingga mampu meningkatkan minat yang berimbas pada meningkatnya pemahaman matematika siswa saya. Nah, saya juga memiliki pemikiran bahwa penggunaan media pembelajaran akan mampu meningkatkan pemahaman matematika siswa karena siswa lebih mudah untuk mengkonkretkan matematika yang bersifat abstrak dengan bantuan media pembelajaran. Baik Bu. Dari yang disampaikan Bu Nunik itu yaitu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, kemudian meningkatkan minat yang berimbas pada meningkatnya pemahaman materi siswa, serta menggunakan media pembelajaran meningkatkan pemahaman matematika siswa, serta menggunakan media pembelajaran juga akan mampu meningkatkan pemahaman matematika siswa karena siswa lebih mudah ya Bu untuk mengkonkretkan matematika yang bersifat abstrak. Dengan bantuan media pembelajaran ini dapat dikatakan merupakan kondisi yang ideal ya Bu. Ini berada di level 10 seperti itu. Iya Bu, betul. Kira-kira nih pemahaman matematika murid Bu Nunik sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ya Bu ya, karena di sekolah itu dasarnya saja masih kurang banget Bu. Oke, baik. Di level 5 ya Bu, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan peningkatan pemahaman matematika murid di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit ya Bu ya, mengingat dasarnya saja mereka masih kurang gitu ya Bu ya. Jadi mungkin dari level 5 sampai level 7 masih mungkin dilakukan percobaan. Oke, baik. Naik level ya Bu, dari 5 ke level 7. Tadi nih menurut Bu Nunik ada 2 yang mampu dan layak coba untuk diimplementasikan dalam pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman matematika siswa khususnya dalam materi fungsi inverse. Yang pertama menggunakan model pembelajaran yang bervariasi
Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya Bu. Iya betul sekali Bu Cynthia. Selain dua solusi yang tadi nih Bu Nuni, ada lagi nggak solusi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman matematika siswa? Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional mungkin ya Bu ya bisa diterapkan. Oke. Kapan nih jadwal Bu Nunik yang paling dekat masuk ke kelas untuk mengajar fungsi inverse? Minggu depan hari Selasa Bu Cynthia. Oke, baik. Berarti Bu Nunik ini sudah merencanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa. Nah, kalau misalkan nih hari Selasa minggu depan Bu Nunik akan masuk ke kelas dan akan mencoba meningkatkan pemahaman matematika siswa dengan tipe alternatif, mana yang lebih dulu akan Ibu Nunik coba lakukan? Menggunakan pembelajaran bervariasi atau menggunakan media yang kreatif atau inovatif, atau bahkan melakukan pembelajaran PSE seperti itu? Menurut saya ya Bu ya, yang paling memungkinkan adalah penerapan pembelajaran sosial emosional dulu ya Bu ya, dengan menyelipkan model pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan kalau penggunaan media pembelajaran kan membutuhkan waktu ya Bu ya, saya harus membuatnya, merancangnya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mempermudah murid untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa. Model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Nunik rancang dan gunakan di kelas? Saya harus menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk lebih mendalami dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami, sehingga dengan demikian siswa mampu memahami manfaat matematika yang membantu mereka dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Mungkin model pembelajarannya yang akan saya terapkan adalah model pembelajaran PBL Bu, atau problem based learning dalam pembelajaran ya, sehingga dengan diberikan permasalahan-permasalahan kontekstual ya Bu ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, nah si siswa ini mampu menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri ya, sehingga dengan demikian akan lebih meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika. Baik Bu, bagus sekali menurut yang Bu Nunik rencanakan itu. Adakah orang yang bisa membantu Bu Nunik meningkatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi? Iya Bu, ada rekan MGMP saya ya Bu ya, MGMP Matematika, yaitu Bu Maya Aristin. Saya rasa beliau dapat mengingatkan saya dan memberikan motivasi kepada saya untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif. Baik Bu Nunik, luar biasa sekali ya. Saat ini apa yang Bu Nunik dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah ya Bu Cynthia, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya menjadi tahu bahwa untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa perlu menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, terus menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif pula, serta kita dibutuhkan rekan yang bisa mengingatkan kita untuk selalu kreatif dan inovatif dalam setiap pertemuan pembelajaran dengan murid-murid kita, baik di kelas maupun di luar kelas. Baik, alhamdulillah ya Bu. Kira-kira kapan nih Bu Nunik mau merencanakan dan melakukan hal yang dianggap Bu Nunik dapat meningkatkan pemahaman siswa tersebut? Secepatnya saya akan lakukan ya Bu. Saya akan mulai merancang dan mendesain RPP-nya ya Bu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk hari Selasa minggu depan. Saya bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Saya akan coba juga dengan menggunakan model pembelajaran based learning terlebih dahulu dalam melaksanakan pembelajaran yang untuk hari Selasa minggu depan. Oke, baik. Saya kira cukup ya Bu Nunik. Apakah masih ada yang perlu dibicarakan? Saya rasa juga sudah cukup ya Bu Cynthia. Terima kasih atas percakapan kita yang luar biasa hari ini, yang sangat bermanfaat Bu Cynthia. Iya. Sama-sama Bu Nunik. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan, bisa langsung hubungi saya saja ya Bu Nunik. Kita bisa mengobrol lagi di lain waktu. Baik Ibu. Saya pamit mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Cynthia tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Nunik. Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan disertasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu. Ya, Pak, seperti itu. Menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Cynthia, menurut kami sebagai observer melihat kegiatan coaching antara Bu Cynthia dengan Bu Nuni itu sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Cynthia itu sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nunik, ya, sehingga Bu Nunik pun akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah diterapkan sesuai dengan prinsip coaching, gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, Bu Cynthia, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya, Pak, sehingga saya melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.